Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, jamaah Sufah Media Masjid Baitur Rahim Kejayaan yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita ketemu lagi dengan saya Muhammad Kurniawan, dan saya masih ditemani Ustadz muda, cerdas, dan rajin, terdidik, dan berakal. Masya Allah, radikal. Radikal. Ustadz Ja'far Al-Jufri. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Pak Iwan? Alhamdulillah. Berkat doanya panjenengan dan Amin, keluarga. amin. Semoga teman-teman sekalian yang di studio maupun yang dimanapun juga menyaksikan video ini tetap dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dibukakan hatinya untuk selalu senantiasa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, minggu yang lalu kita sudah bicara Nabi Khidir ya, dengan Nabi Musa yang meleset itu. Ada temennya yang kemudian Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ya, yang kemudian sudah dikasih tahu tapi ternyata kelewat, terus baru memberitahu ikannya sudah hilang gitu ya. Dan ternyata hikmah di situ adalah bahwa kesalahan itu harus bisa ditolerir, khususnya ketika dalam konteks kita mencari ilmu. Ya. Nah, saya ada satu pertanyaan, Ustaz. Apa itu Pak Iwan? Apa saja sih jenis-jenis atau macam-macam ilmu dalam konteks agama Islam? Kalau saya boleh tahu, dan teman-teman di jamaah Sufah Media ini ingin tahu tentang itu. Ya. Ini seperti Sayyidina Yusuf yang ngasih judul. Betul. Sesuai dengan judul merogoh ilmunya. Merogoh ilmunya Nabi Khidir. Nah, saya ingin tahu dulu esensinya ilmu itu ada berapa sih? Apa sih ya itu kan? Jadi supaya kita bisa paham. Ya. Ini bukan satu hal yang dikarang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tadi ketika Yusha bin Nun dan Nabiullah Musa alaihi salam itu kebablasan. Ya. Lalu setan membuat Yusha bin Nun teringat lagi akan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu ketika ikan itu hilang, Yusha bin Nun harusnya memberitahu Nabi Musa sesegera mungkin, karena di sekitar tempat itulah dia akan bertemu dengan Nabiullah Khidir. Akan tetapi miss kan, dah lewat sekian lama Nabi Musa, tapi kok ini perjalanan yang kedua ini aneh, rasanya lebih berat dan lebih melelahkan. Makanya Nabi Musa sama Yusha bin Nun kembali min atharihi maqassasa, mengikuti bekas langkah mereka. Disitulah fawajada, maka mereka berdua mendapati abdan, seorang hamba, min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami. Ini yang dimaksud adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Atainahu rahmatan min indina, yang kami Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia rahmah dari sisi kami, kasih sayang dari sisi kami. Wa atainahu min ladunna ilma, dan kami beri ilmu dari sisi kami. Itulah yang kemudian orang-orang sering mengatakannya sebagai ilmu laduni. Apa itu? Ilmu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa orang itu harus mempelajarinya. Jadi turun tiba-tiba, turun langsung. Seperti orang tahu satu hal tanpa dia belajar. Mempelajarinya, ya. Itulah ilmu laduni. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Nabiullah Khidir alaihissalam, wa atainahu min ladunna ilma. Para ulama kita menyebutkan ada dua jenis ilmu. Yang pertama adalah ilmu yang makasib, yang kedua adalah ilmu yang mawahib. Ilmu yang makasib dari katanya itu kasab. Kasab itu artinya ada usaha. Usaha yang harus dilakukan sampai dia mendapatkan ilmu. Jadi seorang dimulai dari usia mudanya belajar, dari mulai paginya dia sudah mulai menuntut ilmu. Dia adalah orang yang mengisi hidupnya dengan ilmu. Dia bekerja keras sungguh-sungguh, seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan 6 perkara.
kesungguhan ya, diingat lagi, kerakusan, kecerdasan, modal, dirham ya. Waktu yang panjang, dan sohbatul ustad, berteman dengan seorang guru. Nah, ini maksudnya adalah ilmu yang makasib, ilmu yang dicari, diperoleh dengan usaha. Nah, betul, itulah yang disebut dengan ilmu yang makasib. Selain ilmu yang makasib, ada lagi ilmu yang mawahib. Ilmu yang mana itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tidak perlu mempelajarinya, dia dapat, atau dia mempelajari ilmu yang lain tapi dia mendapatkan ilmu yang lain. Nah, inilah dia, makanya para ulama kita ketika seorang itu semakin banyak kasabnya, usahanya dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu yang dicarinya, plus dia akan mendapatkan, biasanya orang yang dapat ilmu mawahib itu adalah orang yang sudah banyak ikhtiarnya dalam mencari ilmu yang makasib. Jadi syaratnya tetap saja bahwa untuk bisa mendapatkan ilmu yang mawahib tadi itu memang ada minimal ada niatan, ada usaha untuk kemudian mencari ilmu. Betul, kayak gitu. Nah, ada pertanyaan yang mungkin cukup menggelitik. Adakah Ustadz amalan tertentu yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk dia bisa mendapatkan ilmu laduni? Saya belum dapat hadisnya dari Rasulullah SAW tentang hal itu. Yang pasti ada satu amalan yang jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kok ini fix? Ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu. Jadi apa amalannya? Ya takwa. Takwa itu apa? Kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Ya. Ketika kita adalah orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, Allah akan menjadi guru kita, Allah yang mengajari kita. Ya. Kalau Allah yang sudah menjadi guru kita, siapa yang bisa menyesatkan kita? Saya pikir Abu Bakar itu tidak kuliah di Australia, Umar bin Khattab tidak kuliah di Inggris, Utsman bin Affan tidak kuliah di mana. Mereka adalah orang yang sekolah di Masjid Nabawi, belajar ilmu kepada Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang berusaha mengamalkan ilmunya, karena para sahabat belajar sama Rasulullah maksimal 10 ayat. Tidak kembali lagi kepada beliau sebelum mereka mengamalkan ilmu itu. Al-Quran isinya perintah dan larangan. Para sahabat menjadi orang yang paling bertakwa, melaksanakan apa yang sudah mereka ketahui. Ini perintah Allah dilaksanakan, ini larangan ditinggalkan. Maka Allah yang menjadi gurunya. Ketika Abu Bakar memimpin, Masya Allah, pimpinannya sangat adil. Umar bin Khattab, Masya Allah, menaklukkan Persia. Islam itu sejahtera sampai tidak ada lagi orang yang mau menerima harta zakat, saking makmurnya. Ini orang-orang yang lahir dari madrasah Masjid Nabawi yang dosennya adalah Rasulullah SAW. Betapa banyak sekarang orang-orang yang sekolah di katanya sekolah yang favorit, sekolah yang apa sih, yang bergengsi, akan tetapi qadarullah ketika mereka memimpin yang ada rakyat semakin sengsara, kedoliman semakin merajalela. Sebentar Ustaz, ketika ilmu laduni tadi, mawahib tadi ya, apakah setiap rasul ataupun nabi itu bisa dipastikan mendapatkan ilmu mawahib? Ya. Kita lihat Nabi Sulaiman bisa bicara sama burung. Mukjizat itu kan Nabi Nuh bisa bikin kapal. Nabi Soleh mengeluarkan unta dari batu. Nabiullah Sulaiman alaihissalam bisa bicara sama hewan. Nabi Dawud pun ayahnya juga begitu, bisa bicara dengan burung. Apakah beliau mempelajarinya? Allah bilang Ataina walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma. Kami memberi Sulaiman dan Dawud itu ilmu. Ilmu dari sisi kami, maksudnya itu ilmu mawahib. Jadi gini Pak, mawahib itu dari kata wahabah. Wahabah itu artinya memberi, hibah, hadiah. Kemudian kalau dalam bahasa psikologi ada bakat, ada minat. Bakat itu kan bahasa Inggrisnya apa? Gift. Ya. Sama ilmu yang merupakan anugerah. Setiap orang punya bakatnya masing-masing. Dan orang tidak perlu mempelajari teorinya kalau dia berbakat. Saya bakatnya media, dipegang sendiri, diotak-atik sendiri kameranya, dia akan langsung bisa sendiri. Lain sama orang yang memang tidak berbakat, mau diutek-utek, mau dia belajar ikut seminar berkali-kali aja masih tidak akan semaksimal orang-orang yang punya bakat. Nah, situlah mungkin bahasa sederhananya kalau kita pakai kacamata psikologi ya, orang yang dikasih ilmu mawahib itu orang yang diberi bakat, orang yang makasih itu orang yang berminat.
Ya, Dia mengusahakan terus. mengusahakan sesuatu sampai akhirnya dia dapat. Nah, yang paling keren adalah ketika dia berbakat, kemudian dia minat di bidang yang sama. Nah, ini Nabiullah Khidir alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min laduna ilma. Tapi para ulama menyaratkan siapa yang ingin mendapatkan ilmu mawahib, dia harus banyak mempelajari ilmu yang makasib. Karena ilmu yang mawahib juga ini merupakan hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah itu tidak pada semua orang, gitu loh. Betul. Contoh nih Pak, kita nih ngisi nih, kita majelis nih berdua nih. Di jamaah yang nonton ada mungkin puluhan, ratusan di luar sana yang ikut menyaksikan acara ini. Tapi apakah jenengan yakin bahwa mereka akan memahami dengan pemahaman yang sama dengan kepala yang berbeda-beda? Tentu tidak. Pasti beda-beda. Dan ada di antara mereka yang mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang mereka dengar. Nah, itulah pemahaman itu rizki, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa setiap kali mau belajar itu Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu, karena ilmu ditambah. Tapi pemahaman itu rizki. Ya. Dan rizkinya orang beda-beda. Kuantitas ilmunya tambah, tapi kualitas pemahamannya itu exactly. Tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Artinya kita belajar misalnya taruhlah dalam satu buku, membaca 10 halaman gitu ya. Tetapi orang paham bisa 10%, 20%, 30%, mungkin ada yang maksimal sampai dengan 90%. Bahkan kemarin Pak, aku kan ikut acara pelatihan public speaking di Muslim United yang menyelenggarakan teman-teman Paskas yang ngisi Ustadz Mas Iqbal Faiz. Oh iya. Teman saya. Ada satu hal yang menarik yang beliau sampaikan. Saya sudah pernah mendengar, cuman saya dapat ilmu baru dari apa yang beliau sampaikan. Hati itu macam-macam. Dalam bahasa Arab hati itu ada beberapa macam. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran ada as-sudur atau as-sodr. Sodr itu sudah ada. Ya. Maksudnya juga hati kan. Kemudian al-qalb, hati. Yang paling sering kita dengar tentang hati itu kan qalb. Hati dari kata kolaba yang artinya berbolak-balik. Jadi hati itu gampang berbolak-balik. Ya. Ada hati yang lebih dalam lagi, hati kecil namanya fuad. Wa asbaha fuadu ummi Musa fariqo. Ada lagi hati yang paling inti, disebut lub. Dan beliau mengatakan yang ini jadi kata kuncinya, lub itu adalah akalnya hati. Masya Allah. Terus saya tuh jadi kepikiran, selama ini saya sering menyampaikan kepada jamaah tentang Abdullah bin Abbas yang salah satu kunci rahasia kecerdasannya itu adalah bilisanin saul wa qalbin aqul, lisan yang senantiasa bertanya dan hati yang senantiasa berpikir. Waktu itu saya mikir, hati kok mikir ya? Mungkin akalnya yang mikir tapi diluruskan sama hatinya. Belakangan saya baru paham itu, baru terhubung itu antara lub adalah akalnya hati dengan perkataan Abdullah bin Abbas wa biqalbin aqul. Ternyata memang ada orang-orang tertentu yang berpikir dengan hatinya. Orang yang mendengarkan ilmu yang sama, ada yang memikirkannya dengan sodernya, ada yang dengan qalbnya, ada yang dengan fuadnya, ada yang dengan lubnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, perputaran siang dan malam, itu ada pelajaran bagi ulul albab. Orang-orang yang berpikir. Albab dari kata lub. Orang yang berpikir dengan akalnya hati. Siapa orang-orang yang berpikir dengan akalnya hati? Orang yang disebutkan Allah di ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang yadhkurunallah, selalu mengingat Allah, qiyaman berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa ala junubihim sambil berbaring, wa yatafakkarun, terus berpikir, memikirkan penciptaan alam semesta. Bahkan yang lebih saya senang lagi adalah akhirnya saya jadi paham gitu loh, tentang ayat Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Yusuf. Di awal surat Yusuf kan Allah menceritakan, kami kisahkan kisah terbaik. Di akhir surat Yusuf Allah menambahkan lagi, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'an itu ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kita ngertinya kan orang yang berakal gitu aja. Akal. Ulil albab itu orang yang berpikir dengan akal hatinya.
dengan inti hatinya. Dia berpikir dengan akal hatinya. Itulah akhirnya saya memahami. Ternyata ketika saya menceritakan kisah Al-Quran, kok orang yang memahami beda-beda. Ada yang cuma mangut-mangut. Tapi ada orang yang sampai mendengar satu kisah Al-Quran dari saya, sampai berubah attitude-nya, Pak. Oh, saya baru paham. Mungkin orang-orang yang bisa sampai berubah attitude-nya gara-gara dia hanya mendengar 1, 2, 3 kata atau 1 patah, 2 patah cerita Al-Quran adalah orang yang berpikir dengan akal hatinya. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala beri dia ilmu yang mawahib. Mendengarkan kisah yang sama, tapi dia bisa melakukan banyak hal yang berbeda. Allah memberi dia hidayah itu taufik. Hidayah untuk mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu beda-beda kemampuannya. Ada yang sampai di level yang luar biasa hanya mendengarkan satu hal yang sama gitu loh, Pak. Dari situ kalau kita bicara konteksnya Nabi Musa, bisa dipastikan bahwa beliau memahami ilmu dari Nabi Khidir dengan akal hatinya. Nabi Khidir alaihi salam yang diberi Allah Subhanahu wa taala mata hati yang jauh lebih tajam, yang mana malahan di awal Nabi Musa tidak memahaminya. Setelah Nabi Musa ikut sama Nabi Khidir, kan memang Nabi Musa itu karakternya adalah orang yang istilahnya rodok temperamen, Pak. Orangnya gerusah-gerusu ya kan. Betul. Dia belum konfirmasi. Itu Allah alam bisawab, itu hikmah, artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu sebagai hikmah karena ada orang di antara kita yang kayak gitu kan. Ada orang kelahi sama Nabi Musa, diambil yang Kipti, pukul mati. Terus kemudian ketika pulang dari semedi waktu itu di Bukit Tursina untuk menerima wahyu, pulang itu kan Bani Israel nyembelih sapi. Ya, betul. Maka kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Musa ketika pulang itu wa alqal alwaha. Nabi Musa melemparkan lembaran kitab Taurat yang dipegangnya. Wa akhadha bi ra'si akhihi, kemudian memegang kepala saudaranya Nabi Harun. Ngamuk Nabi Musa, marah. Padahal kan harusnya sampai Nabi Harun la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si, jangan kau tarik jenggotku, jangan kau pegang kepalaku. Nabi Khidir alaihi salam tahu kalau Nabiullah Musa itu orangnya temperamen, kadang-kadang gerusah-gerusu. Makanya sebagai seorang guru yang baik, Nabiullah Khidir mau mengajarkan kepada Nabi Musa bukan cuma sebatas ilmu, tapi lebih daripada itu pemahaman. Sadar loh, kau itu pinter, tapi kau punya kelemahan. Maka Nabiullah Khidir alaihi salam mengajarkan sesuatu yang membuat Nabiullah Musa alhamdulillahirabbil alamin menyadari kekurangannya. Ya. Karena ilmu itu kalau diajarkan ke kita, kenapa memang? Tapi Nabi Musa yang mengalami kejadian waktu itu, beliau harus bersabar menghadapi tarbiyah yang dilakukan Nabi Khidir, akhirnya menyadari bahwa beliau itu adalah orang yang terburu-buru, tidak bersabar atas sesuatu. Dan pelajarannya itu gini, Ustaz. Kan itu diajarkannya sangat sangat ekstrim ya. Sampai bunuh, bolongin kapal gitu kan. Nah itu di situ letak ilmu mawahibnya Nabi Khidir. Nabi Musa nggak paham. Karena hanya Nabi Khidir yang diajari Allah tentang ilmu itu. Ketika Nabiullah Khidir alaihissalam melubangi kapal, dia tidak melakukan atas kehendaknya sendiri, itu perintah Allah. Yang dikasih ilmunya baru Nabi Khidir. Kenapa kok dia melubangi kapal? Karena di belakang sana ada seorang raja yang suka merampas kapal yang masih bagus. Nabi Musa ketika itu belum paham, tanya, loh kamu tuh nabi tapi kok kelakuanmu kayak begini? Ketika nyembelih anak pun demikian, ketika menegakkan tembok pun demikian. Padahal nanti belakangan ketika kita pelajari, kita kaji, ternyata setiap apa yang dilakukan Nabi Khidir itu menjadi satu kaidah fikih yang sangat penting. Contoh ya, kita ambil satu contoh aja jemaah tentang Nabi Khidir melubangi kapal. Itu dalam ilmu fikih ada satu kaidah yang berbunyi al-akhdhu bi akhafidh dhararain, mengambil dua madorot yang lebih ringan dampaknya. Melubangi kapal itu bermadorot, tapi kapal diambil sama raja itu juga lebih bermadorot. Maka Nabiullah Khidir alaihissalam mengajarkan kita, kalau kita dihadapkan dua pilihan yang sama-sama bermadorot, kita ambil satu yang lebih ringan. Makanya itu para mujtahid, para mufti tidak mungkin memberi fatwa kecuali beliau akan sudah mempelajari yang namanya ilmu kaidah fikih. Sehingga nanti fatwa-fatwanya itu tidak cuma sebatas letter pleknya dalil, akan tetapi lebih ke seorang mufti itu la yuftil mufti hina yufti hatta arifum bil waqi', sampai dia paham realita. Oh, ini orang ini
melakukan ini karena dia punya faktor lain di belakang itu, dia kesulitan, tidak bisa. Tidak asal mengambil kaidah ya. Betul, tidak asal memberikan fatwa, akan tetapi berdasarkan kaidah ilmu lah. Inilah ilmu mawahib yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Waktu itu yang paham ya hanya Nabi Khidir. Lalu setelah selesai, setelah Nabi Musa mendapatkan pelajaran bahwa dirinya itu gerusa-gerusu dan tidak bersabar, dijelaskanlah satu persatu apa hikmah dari perbuatan Nabiullah Khidir alaihissalam gitu. Seandainya Nabi Musa bersabar, mungkin ilmunya tambah banyak. Nah itulah dia, makanya Rasulullah SAW juga mengatakan yang sama. Seandainya saudaraku Musa itu lebih bersabar lagi atas apa yang dilakukan Khidir, maka kita umat muslim akan dapat pelajaran yang jauh lebih banyak. 3 aja udah jadi kaidah-kaidah penting semua itu. Satu dari maslahat mursalah. Bahkan sekarang di Gontor, di Unida, nah, teman-teman sedang betul-betul mengkaji yang namanya ilmu maslahat mursalah, maqasidus syariah. Itu mereka tulisan-tulisan itu tentang itu menurut Imam Asy-Syatibi, menurut Imam Ibnu Taimiyah, menurut imam yang lain. Itu dikaji nggak ada habisnya, padahal Nabi Khidir mencontohkan hanya nyembelih anak itu. Ya. Ustaz, tadi ilmu laduni itu apakah hanya berlaku untuk ilmu agama saja atau ilmu umum juga? Ilmu umum. Banyak orang yang dari lahir dia bisa mijet. Tahu-tahu bisa, itu kan ilmu laduni. Seperti teman kita ya. Iya, betul. Ada yang berbakat bekam itu kan. Betul. Semoga beliau menyaksikan ya. Iya, betul. Semoga beliau menyaksikan. Ada teman kita yang ya tadi dia berbakat sehingga disentuh sedikit hasilnya lebih maksimal. Iya. Gitu kan. Ya. Dia diberi gift sama Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang memang dari Allah, tidak diberikan pada semua orang, hanya tetap orang-orang saja gini, adakah haruskah ada upaya untuk menjaga supaya ilmu laduni ini tetap melekat pada seseorang? Oh, tetap harus ada ya? Ya, seorang, makanya kan Imam Al-Ghazali kan membagi orang itu sebagai jadi 4. Orang yang tahu kalau dia tahu, dia tahu. Tugas kita belajar sama orang itu. Orang itu tahu dia kalau dia berbakat, lalu dia menjaga bakatnya. Ada orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Dia tahu kok dia goblok, maka dia serius dan dia belajar. Orang-orang kayak gini harus didukung. Ya. Atau kita berteman dengan orang yang tahu kalau dia tidak tahu, itu akhirnya dia semangat belajar. Ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Orang berbakat tapi dia tak tahu kalau dia itu berbakat. Maka tugas kita menyadarkan dia supaya dia menjaga bakat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, jangan disia-siakan. Ada orang yang goblok dan tidak tahu kalau dia itu goblok dan malah minteri, malah ngajari. Dan yang paling parah di zaman sekarang, ada orang goblok tidak sadar kok dia goblok dan ngajak orang lain goblok, Pak. Wis ora gelem wis goblok ya. Ra sadar nek goblok, ngajak wong liya goblok, ra sing mesti tahu ya wis bubar. Nah, orang-orang kayak gini tinggalkan. Jangan diajak temenan, angel. Angel wis ngadepi orang kayak dan gitu. Dan itu mungkin secara jumlah banyak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin bisa jadi sebagian besar tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu gitu. Itulah dia, Pak. Makanya kita seorang muslim harus pintar-pintar dalam berkawan. Kita ya, poinnya di pelajaran kali ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa jenis ilmu ya. Ada ilmu yang harus diupayakan, ilmu makasib, ada ilmu mawahib seperti Nabi Khidir yang atainahu min ladunna ilma, seperti Allah yang sebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah langsung yang akan menjadi gurumu. Kalau Allah langsung yang menjadi gurumu, ilmu apa yang tidak bisa kau pahami semua akan dengan mudah kita pahami. Lalu kemudian tugas kita menjaga semangat belajar mencari ilmu yang makasib sambil kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberi kita hibah berupa pemahaman. Warzuqna fahma, berikan kami rizki berupa pemahaman, karena pemahaman itu rizki. Setiap orang mendapatkannya dengan kadar yang berbeda-beda, sebagaimana uang, sebagaimana pekerjaan. Rizki pemahaman pun begitu. Ustadz, ada nggak hikmahnya? Apakah ada hubungan antara ini Musa, Khidir, ilmu gitu ya, dengan banyaknya kisah Musa dalam Al-Quran? Pasti, Pak. Kalau ada hikmahnya pasti. Begini, logika sederhananya gini. Dari sepanjang sejarah manusia itu, Allah pilihkan orang-orang yang terbaik untuk diceritakan dalam Al-Quran. Dari awal penciptaan sampai hari kiamat, mereka adalah orang terbaik. Yang dikisahkan dalam Al-Quran bukan seluruh kehidupan mereka lengkap, tapi kisah terbaik yang menjadi kunci-kunci pemahaman bagi orang-orang setelah mereka. Dan Nabi Musa alaihi salam termasuk salah satu nabi yang paling utama
karena beliau ini adalah nabi yang pengikutnya terbanyak. Beliau ulul azmi. Namanya paling banyak disebutkan Al-Quran 120 kali. Ya. Allah ingin kita itu mengambil pelajaran sebanyak mungkin dari Nabiullah Musa, termasuk yang paling penting adalah ketika beliau menuntut ilmu. Kita ini harus sadar bahwa kita tidak sepintar Nabi Musa. Tapi Nabi Musa yang sepintar itu, beliau masih sungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan berguru kepada orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu lebih yang tidak dia miliki, atau orang-orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu mawahib. Maka tugas kita bermental seperti Nabi Musa dan mencari nabi-nabi, bukan mencari nabi Khidir ya, mencari orang-orang yang kita posisikan sebagai Nabi Khidir bagi Nabi Musa. Kita mencari guru-guru yang semacam itu. Kita terus belajar intinya. Wong kita nggak sepintar Nabi Musa kok, kita tidak seserius Nabi Musa dalam belajar gitu loh Pak Iwan. Ya. Tidak sepintar Nabi Musa, tidak serius belajar, terus kemudian tadi memahami ilmu laduni dengan secara sempit. Udahlah, dapat aja, tunggu saja. Nah, betul. Wes aku tak wirid. Ya. Tahu itu ilmu laduni. Ya wirid itu sebagai wasilah, tapi dia juga harus belajar. Orang-orang yang wirid kemudian mendapatkan banyak ilmu laduni, tentunya mereka sudah punya satu basis data ilmu. Kalau yang saya memadai. memahaminya belajar, terus kemudian hikmah itu bertambah, terus kemudian Allah kasih pemahaman lebih pada ilmu yang dia pelajari dan hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Betul, persis. Ketika orang semakin banyak ilmunya, kemudian dia banyak mengamalkan, kan beda Pak, praktisi sama akademisi. Ya. Apakah ilmunya praktisi lebih sedikit? Ya. Otomatis lebih banyak. Ditambah lagi praktisi yang arah amalnya itu manfaat buat orang. Kira-kira dia dapat hubungannya sama ilmu hati nggak? Pasti dapat. Dia berbagi, ada orang yang merasa senang, ada orang yang merasa mendapatkan solusi dari perbuatan dia. Ditambah lagi dia semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu laduninya tumpuk-tumpuk double-double. Ya. Ilmu, iman, amal. Ya. Ibadah. Maka orang-orang begini insya Allah. Ilmu, iman, amal, ibadah. Ya. Baik Ustadz, rasanya waktunya sudah habis, tidak terasa. Cepat ya Pak ya. Cepat berlalu. Kita sudah mengerogoh ilmunya Nabi Khidir ini. Bahasanya teman kita Yusuf yang membuat judul. Memang Yusuf itu selalu menarik. Iya, dan alhamdulillah kita bisa mengelaborasi Masya Allah. judul tersebut dan semoga teman-teman sekalian para jamaah Sufah Media Masjid Baitur Rahim Kejayaan ini bisa mengambil hikmah, seberapapun juga hikmah itu diperoleh. Tonton terus saja berulang-ulang. Iya betul Pak. Nanti akan mendapatkan ilmu tambah. Karena kisah yang kita obrolin ini, kita bincangkan itu berasal dari Al-Quran. Dan insya Allah pemahaman itu akan semakin meningkat, dan ketika pemahaman tadi meningkat, insya Allah juga manfaat kita pada orang banyak juga akan semakin bertambah. Ya, dan kisah di dalam ini, kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir sama teman-teman di Baitur Rahim ini kita selesaikan dalam waktu 7 bulan, Pak. Bayangin aja 7 bulan. Majelisnya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, 7 bulan ya kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Seminggu sekali 30 menit. Coba. Jadi ini menggali betulnya, tidak sekedar ngerogoh, tapi ngambil menggali terus. Sangat. Baik Ustaz, jazakallah khairan katsira atas waktunya. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Pak Iwan, maaf Pak Iwan, tak potong sedikit Pak Iwan, supaya jamaah besok penasaran. Kan tadi ayatnya itu baru kita ambil satu bagian. Wa atainahu min ladunna ilma. Padahal kata sebelumnya atainahu rahmatan min indina belum kita bahas. Ini juga lebih menarik. Nanti biar kita sekalian ngasih judul buat Yusuf. Rahmatan min indina itu seorang guru selain harus punya ilmu, kasih sayangnya harus lebih mendominasi daripada ilmunya. Ini jauh lebih menarik. Jadi biar Yusuf langsung nulis judul malam ini, ya kan? Langsung nulis judul dan langsung di-share. Baik, Ustadz sekali lagi terima kasih, dan teman-teman kita ketemu lagi insya Allah di kesempatan yang akan datang, masih di podcast Sufah Media Masjid Baitur Rahim Kejayaan bersama saya Muhammad Kiraman dan Ustadz Ja'far Al-Jufri. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.